Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, yes. Nah, kalau Bu Umroh itu salamnya semangat pagi, anak-anak ya harus semangat. Saya ulang ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, yes. Nah, itu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau hari ini baik-baik saja. Pagi hari ini Bu Umroh akan memperkenalkan kegiatan dan organisasi siswa. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah sudah hari yang terakhir. Ya, saya akan memperkenalkan kegiatan dan organisasi siswa. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Ibu Siti Umroh. Alamat lingkungan Kedung Mulang 2B, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dan saya di sini akan mengajar mata pelajaran matematika. Anak-anak peserta didik baru tahun ajaran 2021 dan 2022, marilah kita ikuti perkenalan kegiatan dan organisasi siswa. Anak-anak peserta didik baru, kami akan memaparkan kegiatan dan organisasi siswa. Nah, sebelum kita memperoleh materi dari kami, saya paparkan kegiatan dan organisasi siswa dengan tujuan setelah mengikuti uraian materi ini, diharapkan siswa baru dapat memahami penting berorganisasi, mengenal organisasi MTSN 2 Mojokerto, sehingga nantinya mampu melibatkan diri dalam organisasi yang ada di lingkungan MTS Negeri 2 Mojokerto. Nah, apa itu organisasi anak-anak? Kalian kan sering mendengar kata organisasi. Setiap manusia hidup dalam suatu organisasi. Keluarga, di rumah itu juga namanya organisasi. Remaja masjid, kemudian sekolah itu juga organisasi. Negara kita pun bisa dinamakan organisasi. Jadi negara kita adalah sebuah organisasi yang sangat besar. Nah, apa itu organisasi, anak-anak? Nah, organisasi adalah kumpulan orang-orang yang melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi dibentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Anak-anak, suatu perkumpulan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi bila mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama. 2. Adanya tujuan yang sama. 3. Adanya bentuk atau struktur dalam organisasi. 3. Adanya aktivitas. Ini juga suatu organisasi bisa menjadi kuat atau solid bila mana memiliki ciri-ciri organisasi. Ini anak-anak. Suatu organisasi bisa dikatakan kuat atau solid apabila mempunyai tujuan yang jelas. 2. Tujuan organisasi harus diterima dan dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi. 3. Memiliki kesatuan arah. 4. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. 5. Berkesinambungan. 6. Penempatan orang harus sesuai keahliannya. 7. Adanya pembagian tugas. Nah,
Berdasarkan unsur ciri-ciri tersebut di atas, maka bisa dipastikan bahwa MTS Negeri 2 Mojokerto adalah sebuah organisasi. Jadi, yaitu sekelompok orang-orang yang saling bekerja sama dan melakukan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini organisasi MTSN 2 Mojokerto telah digambarkan di dalam struktur organisasi yang terdiri dari, jadi MTSN 2 Mojokerto itu ada struktur organisasinya, sehingga bisa dikatakan itu merupakan organisasi. Di sini ada kepala madrasah selaku pimpinan organisasi. Ada wakil kepala madrasah dan kepala tata usaha. Ada ketua komite selaku mitra madrasah. Kemudian pelaksana teknis yang terdiri dari urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan kehumasan, urusan sarana dan prasarana, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan bimbingan konseling. Ada wali kelas, guru mata pelajaran, OSIS, dan perwakilan kelas. Kemudian unit organisasi siswa seperti pramuka, BMR, klub olahraga, klub seni, dan lain sebagainya. Tidak kalah pentingnya juga ada para siswa. Nah, apa saja anak-anak tugas-tugas mereka dalam organisasi tersebut? Kepala sekolah atau di sini kepala madrasah berfungsi sebagai pemimpin, pengatur, atau penentu kebijakan di lingkungan sekolah. Kemudian di sini ada kepala tata usaha. Kepala tata usaha berfungsi sebagai pemimpin, pengatur, dan penanggung jawab urusan administrasi. Yang ketiga, komite. Ada ketua komite selaku mitra madrasah. Komite adalah unsur masyarakat yang memiliki peran membantu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Bantuan berupa masukan pendapat, bantuan dana, dan sebagainya. Sudah tahukah kalian siapakah ketua komite MTSN 2 Mojokerto? Nah, itu nanti. Kemudian ada pelaksana teknis. Pelaksana teknis ini berfungsi melaksanakan tugas tertentu yang merupakan komponen penting di sekolah, komponen penting di madrasah. Pelaksana teknis bertanggung jawab melaksanakan fungsi sekolah pada bidangnya masing-masing. Ini ada beberapa bidang itu, ada urusan kesiswaan, urusan humas, dan lain sebagainya, ada bimbingan konseling. Kemudian wali kelas. Nah, siapakah wali kelas kalian nanti? Nah, wali kelas itu berfungsi sebagai orang tua siswa di sekolah yang mengurusi kepentingannya antara lain mengisi rapot, membina siswa yang bermasalah, membina kelasnya agar menjadi tempat belajar yang menyenangkan, dan lain-lain. Kemudian ada guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran ini berfungsi melaksanakan pembelajaran dan penilaian terhadap siswa pada mata pelajaran yang dibinanya. Kemudian OSIS. Nah, siapakah OSIS itu anak-anak? Nah, OSIS di sini berfungsi melaksanakan kegiatan pembinaan kesiswaan untuk mengembangkan bakat dan prestasi, baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. Anak-anak, para siswa ini adalah anak yang melaksanakan semua kegiatan. Itu
Struktur organisasi MTSN 2 Mojokerto, ini saya tunjukkan gambarannya bahwa MTSN 2 Mojokerto itu struktur organisasinya yang pertama adalah kepala madrasah. Kepala madrasah kita siapa anak-anak? Kepala madrasah kita adalah Bapak Dr. Andres Nurholis MM. Kemudian kepala tata usaha yaitu Bapak Imam Mustain MPD. Nih, para wakil kepala madrasah ada urusan akademik yaitu Ibu Renggowati SPD, urusan kesiswaan yaitu Ibu DRA Aslihatun Nikmah. Urusan kesarana prasarana adalah Bapak Mustaqim SPD. Urusan kehumasan yaitu Ibu Usnuzaima SPD, urusan pengembang madrasah, yaitu Bapak Marjoko MPDI, yaitu urusan mutu madrasah, yaitu Ibu Siti Umroh SPD. Nah, anak-anak, ini saya gambarkan sekilas foto unsur pimpinan yang mewakili tadi Bapak Kepala Madrasah, Bapak Kepala Tata Usaha, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah. Anak-anak, mari kita rileks sejenak. Coba tirukan Bumro ya. Tangan di atas, diputar-putar sebentar. 1 menit, kemudian tangannya gosok-gosokkan. 1 menit sampai panas, kemudian tutup mata. Lagi, gosok-gosokkan, tutup mata. Lagi 3 kali ya anak-anak, gosok-gosokkan tangannya, tutup mata. Nah, sekarang matanya cering lagi kan. Nah, terima kasih, marilah kita lanjutkan materi berikutnya. Organisasi siswa. Anak-anak, selain organisasi sekolah sebagai induk organisasi, di MTS Negeri 2 Mojokerto ini juga terdapat pula beberapa organisasi siswa. Di sini di bawahnya organisasi MTSN 2 Mojokerto ada organisasi siswa. Yang pertama adalah organisasi siswa intrasekolah. Nah, apa ini? Organisasi siswa intrasekolah adalah organisasi siswa yang berada di lingkungan sekolah, yang anggotanya terdiri dari para siswa yang bekerja sama dalam aktivitas untuk mencapai tujuan atau untuk mewujudkan program kerja organisasi. Adapun struktur organisasi OSIS di masa bakti tahun 2020-2021 adalah ini OSIS pada tahun ini diketuai oleh Ananda Elsa Safira dan Wakil Ketua M. Lutfi Afandi. Sekretaris 1 Amalia Agustin. Sekretaris 2 Arif Tri Dermawan. Sekretaris Bendahara 1 Dwi Indana Zulfa. Bendahara 2 Muhammad Indra. Dan juga dilengkapi dengan seksi-seksi kegiatan anak-anak supaya tujuannya tercapai. Ada beberapa seksi-seksi. Nah, di sini ada seksi bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Seksi bidang pendidikan bela negara. C. Seksi bidang keterampilan dan kewirausahaan. D. Seksi bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Seksi bidang kepribadian dan bidang dan budi pekerti luhur. F. Seksi bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi. G. Seksi bidang bela negara supramuka. H. Seksi bidang pelatihan dan kepemimpinan. Nah, anak-anak, setiap seksi ini nanti
diharapkan membuat program masing-masing dan program tersebut akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Itu kegiatan-kegiatan dari OSIS. OSIS dibentuk dengan tujuan 1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. 2. Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. 3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. 7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak, di samping sebagai sebuah organisasi, OSIS juga memiliki beberapa fungsi untuk mencapai tujuannya. Jadi fungsi OSIS yang pertama sebagai wadah. Ini, organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satuannya wadah kegiatan para siswa di sekolah, bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Yang kedua, fungsi OSIS adalah sebagai motivator. Nah, apa itu anak-anak motivator? Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Fungsi yang ketiga sebagai preventif. Nah, secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam. Antara lain mencegah siswa dari bahaya merokok, miras, narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Ya, termasuk mengamankan COVID-19 yang telah melanda negeri kita ini. Anak-anak itu fungsinya sebagai OSIS. Kemudian organisasi siswa. Selain OSIS, juga ada Majelis Perwakilan Kelas yang disingkat dari MPK. Majelis Perwakilan Kelas adalah perwakilan siswa untuk melakukan musyawarah di dalam kelas dan juga beberapa siswa menjadi pengurus OSIS. Jadi dalam kelas itu juga anak-anak dinamakan organisasi. Juga ada struktur organisasi, struktur kelas yang dibimbing oleh Bapak Ibu wali kelas untuk membimbing anak-anak yang berorganisasi di dalam kelas. Kan juga dibentuk ketua kelas kan ya? Nah, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, dan biasanya ditambah dengan beberapa seksi. Nah, ini misalnya seksi 5K. Sehingga semua siswa dalam kelas itu masuk ke dalam organisasi siswa, masuk ke dalam pengurus semuanya. Kemudian juga organisasi siswa itu ada pramuka.
Pramuka Matsaneda di sini. Nah, pramuka itu anak-anak merupakan kegiatan ekstra wajib di MTSN 2 Mojokerto. Nah, karena wajib, maka ya harus diikuti. Ya. Untuk pertemuan nanti, kalau misalnya pertemuannya adalah online, maka ada pertemuan materi-materi dari kakak DP, Dewan Penggalang, memberikan materi secara online kepada adik-adik. Nah, di dalam organisasi pramuka juga ada struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lain. Nah, ketua ini biasanya adalah ketua DP, artinya ketua Dewan Penggalang MTSN 2 Mojokerto. Nah, saya gambarkan ini tim pramuka Matsaneda. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa Regu Pramuka MTSN 2 Mojokerto ini sudah melalang buana untuk mengikuti lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan bahkan tingkat nasional. Selesai lomba pasti akan membawa kejuaraan. Yang tahun kemarin pada bulan Januari, pramuka kita Matsaneda menjuarai juara umum tingkat nasional. Wow, keren kan? Nah, sehingga anak-anak bisa memilih kalian nanti akan masuk ke organisasi mana. Sudah saya paparkan semuanya di sini. Ada OSIS, ada pramuka. Yang suka dengan pramuka nanti akan masuk ke DP, Dewan Penggalang Pramuka. Nah, yang suka dengan kegiatan lain seperti ini, ada kegiatan Paskibraka. Anak-anak Paskibraka MTSN 2 Mojokerto ini kemarin juga menjuarai lomba tingkat nasional, juara 1 madya. Jadi dapat juara 1 madya tingkat nasional. Yang dulu juara 1 madya tingkat Kabupaten Jawa Timur di SMA Puri Mojokerto. Dan ada beberapa kegiatan yang lain anak-anak. Di antaranya kegiatan OSIS memperingati Hari Pahlawan. Ini anak-anak OSIS mengadakan lomba-lomba memperingati Hari Pahlawan. Kemudian juga memperingati Hari Kartini, juga mengadakan beberapa lomba. Dan kegiatan OSIS yang lain juga banyak sekali anak-anak. Di sini ada kegiatan memperingati Nuzul Quran yang diadakan di Masjid MTSN 2 Mojokerto. Di sini. Nah, anak-anak, yang terakhir, ini banyak lagi kegiatan-kegiatan atau ekstra-ekstra yang kalian ikuti nanti di sini yang mempunyai suara emas. Tunjukkan suara emas kalian. Ikut ke ekstra kiroah, yaitu MTQ bisa. Ada ekstra Banjari, yang suka Banjari. Ada ekstra Banjari. Dan juga ada lagu-lagu Islami. Itu nanti yang punya suara emasnya ikut di situ. Nah, silakan. Jadi di MTSN 2 Mojokerto itu adalah wadah untuk menginspirasi, ya. Jadi wadah ini semua keinginan-keinginan sampean tunjukkan di sini, ya. Jangan sampai tidak mengikuti ekstra-ekstra. Ada ekstra olahraga, voli, futsal, dan lain sebagainya. Nah, itu
Pemaparan dari saya anak-anak, yang terakhir tugas dari Bu Umroh adalah 1. Siapakah kepala MTSN 2 Mojokerto? 2. Siapakah kepala tata usaha MTSN 2 Mojokerto? Itu tugas dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.